pelan-pelan. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dan saya mengambil tema diutus untuk menemukan Kristus. Sahabat Rema, saya suka nonton film action. Dan kalau saya perhatikan, di tahun 80-90 sebagian besar pemeran protagonis atau jagoannya atau lakonnya itu diperankan oleh karakter-karakter, aktor-aktor dengan karakter lembut, halus, alim bahkan, atau bahkan terkesan lugu, seperti Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan, Keanu Reeves pada zaman dulu ya, pada saat dia masih muda. Kelihatannya lugu, tapi rupanya dia terampil dalam silat, kungfu, karate, menggunakan senjata, sementara lawannya dengan penampilan yang berangasan, badannya besar dan lain sebagainya. Tetapi di tahun 2000-an rupanya ada perubahan cara pandang bahwa yang memperjuangkan kebaikan, yang memperjuangkan kemanusiaan itu bukan hanya bisa diperankan oleh mereka dengan karakter alim, tetapi juga oleh orang-orang yang berkarakter lebih keras, seperti Jason Momoa yang badannya besar, berotot, tatonya di mana-mana, gondrong dengan brewokan dan lain sebagainya. Atau Jason Statham gitu ya, yang gundul sekalian, badannya besar. Atau Vin Diesel dan aktor-aktor lain yang tampangnya lebih keras. Di sini ada perubahan dalam dunia sinematografi, pandangan tentang protagonis itu tidak harus alim, tidak harus lugu, tetapi juga bisa yang bertampang dan berkarakter keras. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus dulu juga mengubah pandangan cakrawala kemanusiaan, diperluas tidak hanya terbatas pada peribadatan dan pada keagamaan. Kisah yang kita dengarkan tadi cukup terkenal, orang Samaria yang baik hati. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Bagi orang Yahudi, apapun yang dibuat orang Samaria bisa jadi salah. Demikian juga sebaliknya. Karena perbedaan pandangan, karena perbedaan ini dan itu, orang yang berbeda adalah orang yang salah. Tetapi Yesus hari ini mengubah cakrawala kemanusiaan, bukan hanya terbatas pada bangsa Yahudi, bukan hanya terbatas pada tata peribadatan, bukan hanya terbatas pada lingkup keagamaan, tapi lebih luas. Siapapun punya hati nurani, siapapun punya sifat baik, karena Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita murid-murid Kristus, kita juga diutus, kita diundang untuk menjadi pewarta, kita diundang untuk menjadi misionaris, dan kita punya perubahan paradigma bahwa menjadi utusan, menjadi misionaris bukan hanya mewartakan Kristus, tetapi juga menemukan Kristus, menemukan benih-benih kebaikan dalam diri semua orang. Tidak hanya pada diri orang yang kita sukai, tidak hanya pada diri orang yang sama dengan kita, tetapi kita diajak untuk menemukan benih-benih Kristus, benih-benih kebaikan, dan mengembangkannya dalam diri semua orang, dalam pasangan Anda, dalam konfrater, dalam diri rekan sekomunitas, dalam diri saudara kita, dalam diri sesama umat beriman,
dalam diri orang yang beriman berbeda. Kita diutus untuk menemukan Kristus, mengembangkannya. Kita diutus untuk melihat potensi-potensi kebaikan dalam diri sesama dan mengembangkannya untuk kebaikan dunia. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk menjalankan perutusan dan menemukan Kristus dan berpengharapan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, juga ikut mengembangkan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, lindungilah kami, teranilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.